Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umar Abdul Aziz dari kelompok 3 bersama Mas Febri. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mas Febri tentang program bimbingan konseling komprehensif untuk meningkatkan kesehatan mental di sekolah. Sedangkan pada bimbingan komprehensif yang dilakukan APKIN hanya menggunakan sistem pelayanan delivery system saja. Apabila kita melihat model bimbingan dan konseling komprehensif yang dikembangkan oleh ASKA secara utuh, terdapat 4 komponen utama yang saling berhubungan, yaitu yang pertama, landasan berpikir atau foundation. Yang kedua, sistem layanan delivery system. Yang ketiga, sistem manajemen atau manajemen sistem. Dan yang keempat, akuntabilitas atau accountability. Masing-masing komponen ini memiliki penjabaran yang detail yang memberikan arahan bagi konselor untuk mengembangkan program bimbingan dan konseling komprehensif yang sesuai dengan kondisi sekolah. Keempat komponen dan penjabarannya dapat dilihat secara utuh pada gambar di bawah ini. Setelah kita melihat dari gambar tersebut, dapat kita jabarkan komponen model bimbingan dan konseling komprehensif di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, landasan berpikir atau foundation. Landasan berpikir adalah kumpulan dari prinsip-prinsip yang mengarahkan perkembangan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Informasi yang dikumpulkan dan dievaluasi dalam komponen akuntabilitas harus sejalan dengan foundation yang terdiri dari A. Keyakinan-keyakinan dan filosofis sekolah. Program BK komprehensif dan konselor yang menjadi landasan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi keseluruhan program BK komprehensif. Keyakinan ini terlihat dari konsensus seluruh personel yang terlibat dalam program BK komprehensif. Hal ini dapat direfleksikan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita yakini tentang siswa-siswa kita, apa yang harus kita ketahui dan dimiliki oleh siswa, bagaimana guru memandang siswa. Dalam program BK komprehensif, pernyataan tentang keyakinan-keyakinan dan filosofi sekolah dituliskan pada bagian pertama program. Biasanya statement ini tercakup dalam visi dan misi sekolah. Yang kedua, visi dan misi program terdiri dari deskripsi tentang tujuan program yang sejalan dengan visi misi sekolah. Yang ketiga, tuntutan standar bagi siswa secara akademik, karir pribadi, dan sosial. Selanjutnya, yang kedua, sistem layanan atau delivery system. Sistem layanan inilah yang diadaptasi oleh APKIN. Sistem ini terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, layanan dasar. Yang kedua, perencanaan individual. Yang ketiga, layanan responsif. Dan yang keempat, layanan pendukung. Keempat komponen program sistem layanan tersebut dirancang sejalan dengan landasan berpikir yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, program tersebut dilandasi oleh hasil asesmen lingkungan dan asesmen siswa. Untuk penjelasannya, yang pertama, layanan dasar atau guidance kurikulum. Guidance kurikulum diterjemahkan oleh APKIN menjadi layanan dasar. Tujuan penerjemahan ini adalah menghindari penggunaan istilah kurikulum dan mencegah distorsi pemahaman materi pengembangan diri yang terdapat dalam kurikulum. Tingkat satuan pendidikan. Layanan dasar adalah layanan yang diberikan secara terstruktur dan terprogram serta terintegrasi dengan program sekolah. Layanan dasar ini ditunjukkan bagi seluruh siswa dan terkait dengan pencapaian standar dan kompetensi pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan dasar dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, layanan orientasi, layanan informasi, dan aplikasi instrumentasi. Yang kedua, layanan perencanaan individual atau individual student planning. Layanan perencanaan individual adalah kegiatan sistematik yang berlangsung secara terus-menerus. Layanan ini didesain untuk membantu siswa dalam menetapkan tujuan-tujuan dan mengembangkan perencanaan masa depan. Layanan ini mencakup ketetapan
Layanan ini mencakup penetapan tujuan, perencanaan karir, dan memahami, menginterpretasi, serta mengaplikasikan hasil asesmen untuk perencanaan akademik. Yang ketiga, layanan responsif atau responsive service. Layanan responsif adalah kegiatan yang dirancang untuk memenuhi siswa yang mendesak. Kegiatan layanan responsif terdiri dari konseling individual, konseling kelompok, dan konseling krisis, serta ditunjang oleh kegiatan konsultasi, referral, mediasi, dan informasi. Yang keempat, dukungan sistem atau sistem support. Dukungan sistem dimaksudkan untuk mempersiapkan dukungan terhadap lingkungan sekolah dan proses organisasi layanan, manajemen, dan evaluasi program BK di sekolah. Sebagian besar layanan bersifat tidak langsung, artinya siswa bukan merupakan sasaran dalam layanan ini. Kegiatan pada layanan ini meliputi koordinasi layanan, yaitu perencanaan layanan sesuai dengan standar nasional dan melakukan konsultasi dengan Dewan Penasehat atau Advisory Committee untuk menginformasikan dan mendiskusikan tentang program BK. Dukungan sistem memberikan berbagai kesempatan bagi konselor sebagai pemimpin dan melakukan advokasi untuk memfasilitasi diskusi dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah serta membantu mengembangkan profesional dan kegiatan-kegiatan in-service training. Selanjutnya, sistem manajemen. Sistem manajemen adalah sistem yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program BK komprehensif. Sistem manajemen terdiri dari kesepakatan manajemen, Dewan Penasehat, penggunaan data, pembuatan action plan, dan kalender kegiatan. Kesepakatan manajemen adalah pernyataan tentang tugas dan tanggung jawab personil BK. Pihak yang berhak meminta akuntabilitas program, pembagian tanggung jawab kerja, dan negosiasi tersebut disetujui oleh manajemen sekolah. Dewan Penasehat atau Advisory Council adalah pihak-pihak yang ditunjukkan untuk mereview hasil program dan membuat rekomendasi. Dewan ini terdiri dari representasi seluruh kelompok stakeholder pendidikan, yaitu siswa, orang tua, staf sekolah, dan anggota masyarakat. Yang ketiga, penggunaan data maksudnya adalah bahwa program BK dilandasi oleh data. Data tersebut digunakan untuk melihat dan membuat perubahan, memastikan bahwa seluruh siswa mendapat manfaat dari program, dan monitoring siswa. Yang keempat, action plan terdiri dari domain standar dan kompetensi, deskripsi kegiatan kurikulum, dan bahan-bahan yang digunakan, alokasi waktu, penanggung jawab, kegiatan evaluasi, dan perkiraan hasil. Kalender terdiri dari kalender akademik, kalender program tahunan, dan mingguan. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas merupakan harapan yang dituntut oleh konselor sekolah, yaitu bagaimana siswa berubah sebagai hasil laporan dari program. Akuntabilitas terdiri dari laporan hasil seluruh kegiatan, evaluasi performance, konselor, dan audit program. Laporan hasil kegiatan bertujuan memastikan bahwa program telah diimplementasikan, dianalisa efektivitasnya, dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi performance konselor dapat dilakukan dengan standar praktek atau basic standard of practice, evaluasi administrator, dan evaluasi diri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.